Halo teman-teman, selamat datang di segmen Mahir Tips, segmen yang akan membahas soal tips-tips dunia kerja bareng makinmahir.id. Nah, teman-teman, ngirim lamaran di masa pandemi memang agak berbeda teman-teman. Jadi nggak lagi ngirim lamarannya secara offline lewat pos atau dengan hard copy gitu teman-teman. Nah, di masa pandemi memang semuanya serba new normal, jadi kirim lamaran pun juga harus online via email. Terus gimana sih etika mengirim lamaran via email? Ya kita bahas di Mahir Tips bareng makinmahir.id. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mengirim lamaran melalui email atau via email. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kirim lamaran via email atau kirim lamaran via offline atau hard copy. Hanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena ini berhubungan dengan tools atau alat yang digunakan. Yang pertama teman-teman, harus diperhatikan adalah nama email. Nama email siapa? Nama email kita sebagai pelamar. Usahakan gunakan nama asli, begitu ya. Misal contoh Jono Sujono begitu ya, nama emailnya Jono Sujono sebisa mungkin gitu. Kalau misal nggak bisa, kombinasiin dengan angka yang nggak terlalu ribet. Misal jonosujono@gmail.com, jono_sujono@gmail.com, sehingga ketika rekruter membuka email, rekruter langsung tahu oh ini dari Jono, karena nama emailnya bisa dibaca dan nama emailnya ini valid begitu teman-teman. Jangan pakai nama email yang teman-teman gunain untuk game online, misal Zigo atau apa gitu ya. Itu memperlihatkan teman-teman itu tidak profesional gitu ya. Jadi teman-teman harus dapat first impression yang baik dengan pertama kali adalah menggunakan nama email yang terkesan profesional, begitu ya teman-teman. Yang kedua teman-teman, yang pastinya adalah alamat email yang mau teman-teman tuju. Jangan sampai salah, ini fatal banget sih kalau sampai salah. Jadi pastiin bahwa teman-teman mengirim ke alamat email yang benar, karena sering terjadi nih, mereka udah kirim email kok nggak dapet balesan ternyata salah gitu ya. Jadi harus diperhatikan lagi. Perhatikan biasanya di beberapa alamat email dari HRD itu ada kombinasinya seperti strip kah atau dot atau underscore begitu. Nah itu harus diperhatikan teman-teman. Alangkah baiknya sih harus sama persis atau di copy paste aja. Kalau teman-teman bisa copy paste aja. Jadi untuk mengurangi kesalahan. Jadi itu ya, alamat email kita harus terlihat profesional. Yang kedua adalah alamat email yang dituju harus valid. Yang ketiga adalah file attachment-nya teman-teman. Jadi karena teman-teman mengirimkan lamarannya via email, otomatis filenya adalah file soft file begitu, bisa di scan atau di foto begitu ya teman-teman. Yang harus teman-teman perhatikan adalah pertama, kalau di scan harus jelas teman-teman. Jadi jangan sampai ngeblur, itu fatal banget kalau sampai ngeblur. Kemudian kalau teman-teman dokumennya itu adalah dokumen fotokopi, usahakan jelas teman-teman. Tapi kalau bisa adalah dokumen asli. Yang teman-teman scan adalah dokumen asli, bukan dokumen fotokopi, karena nanti kualitasnya akan berbeda teman-teman. Jadi dokumen penting kayak ijazah, sertifikat, kemudian sertifikat profesi kalau teman-teman punya, transkrip nilai begitu. Jadi itu teman-teman harus perhatikan kualitas filenya bagus gitu ya. Dan filenya jangan lebih dari 2 MB, 2 MB, karena biasanya otomatis ditolak sama sistem dari emailnya HRD. Kalau terlalu tinggi, terlalu besar, nanti otomatis ditolak. Nah itu kan kasihan teman-teman udah nyiapin semuanya, tapi ternyata ditolak gara-gara terlalu besar filenya. Jadi kalau terlalu besar, kompres dulu. Kompres yang sekiranya tidak mengurangi kualitas, hanya mengurangi ukurannya saja. Kemudian penamaan juga nih teman-teman. Ketika teman-teman mengirimkan attachment begitu, kasih nama juga. Ini tuh lamarannya punya siapa gitu. Jangan langsung attachment nama default attachmentnya langsung kemudian diupload, jangan ya teman-teman. Ya, jangan gitu. Jadi ketika ngirim email,
di bagian subjeknya begitu teman-teman. Bagian subjeknya biasanya beberapa HRD itu atau beberapa lowongan pekerjaan memberikan requirement harus nama filenya apa atau subjeknya apa. Tapi kalau tidak ada, teman-teman bisa gunakan defaultnya gini. Subjek depannya adalah lowongan yang teman-teman tuju, misal admin atau front end developer atau back end developer. Kemudian setelah posisi yang dilamar adalah namanya teman-teman, misal Andri begitu. Setelah itu adalah kontak. Ya, jadi posisi yang dituju, nama, kemudian kontak. Ini defaultnya. Tapi teman-teman harus perhatikan kalau dari perusahaan itu punya ketentuan khusus, ikutin aja ya, ikutin. Misal di depan harus nama dulu baru posisi, ya nggak apa-apa, ikutin dulu. Jangan sampai menyalahi aturan. Karena apa? Karena kalau kita ngirim tanpa subjek begitu, tanpa teman-teman tahu subjek ya, yang posisinya paling atas sendiri, tanpa saja kan juga males bukanya ya. Ini ngirim apa gitu ya? Ini email dari siapa nggak tahu. Jadi itu teman-teman ya, diperhatikan tadi. Filenya harus kualitasnya bagus, ukurannya nggak boleh besar, kemudian penamaan atau subjeknya juga harus jelas. Oke? Kemudian yang keempat teman-teman adalah body email. Nah, body email ini jangan sampai kosong teman-teman. Body email ini teman-teman harus isi. Harus isi dengan apa? Dengan cover letternya teman-teman atau surat lamaran kerjanya teman-teman. Nah, teman-teman udah tahu kan cara bikin cover letter yang bagus, yang menarik, yang powerful, yang bisa menarik perhatian HRD? Udah tahu kan? Kalau belum tahu, teman-teman bisa lihat di sini, di atas ini. Nanti kita kasih cara bikin cover letter yang bagus. Jadi body email jangan kosongin, tapi justru itu adalah tempat kita untuk naruh cover letter kita atau surat lamaran kerja di situ teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah pakai bahasa formal. Jadi ketika menulis entah itu salam di body email tadi, entah itu salam, kemudian penutup dan sebagainya, gunakan bahasa formal teman-teman. Jadi karena teman-teman ini melamar pekerjaan secara profesional, sehingga gunakan bahasa formal, entah itu dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah kirim di jam kerja teman-teman. Pastikan dikirimnya di jam kerja, jangan di luar jam kerja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman melamar sesuatu, kirimnya disesuaikan dengan jam kerjanya. Kenapa? Biar bisa dibuka secara tepat sama HRD di jam kerjanya. Misal jam kerjanya jam 8 sampai jam 4, ya udah dikirim di selang jam itu aja. Oke? Nah, yang terakhir adalah cross check lagi teman-teman. Jangan sampai ada typo, oke? Jangan sampai ada typo di semua dokumen, di semua tulisan. Jangan sampai ada yang typo, karena ini penting teman-teman. Ini menunjukkan seberapa prepare-nya teman-teman untuk melamar pekerjaan di sana. Kalau HRD nemuin ada typo sedikit aja, mereka pasti udah akan ilfil. Ini cuman suruh bikin surat lamaran aja bisa typo, apalagi suruh kerja gitu ya. Nah, itu tadi tips mengirim lamaran via email. Masih banyak tips yang lain, tapi setidaknya tips tadi adalah tips dasar yang teman-teman harus perhatikan, jangan sampai salah gitu ya. Nah, teman-teman sudah tahu susunannya CV atau surat lamaran. Kita akan bahas di video selanjutnya tentang cara menyusun CV yang baik. Dadah!